Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Sekalipun situasi begitu sulit, kita semakin hari semakin mendengar begitu banyak orang yang saat ini terpapar oleh virus corona. Mungkin itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Tetapi tetaplah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Teruslah bersandar kepada Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap berpegang kepada iman percaya kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sekalipun ayat ini juga lebih baik kita bacakan dari ayat yang ke-9. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Zakaria pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, biasanya ketika orang-orang bergumul, ketika orang-orang menghadapi masalah, ketika orang-orang memiliki penderitaan dalam hidupnya, pasti dia berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ada sebagian orang yang memelihara terus permohonan doa dan juga berpuasa. Demikian juga memakan makanan hal-hal yang tertentu yang dianggap itu bisa membuat kita menjadi jauh kepada Tuhan. Misalnya makanan-makanan yang enak-enak, minuman-minuman yang memabukkan misalnya. Itu sering sekali membuat kita lupa dengan persekutuan kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan kepada kita dan menjadi pertanyaan kepada kita, sampai kapankah kita terus bermohon kepada Tuhan? Sampai kapankah kita terus berpuasa kepada Tuhan? Sampai kapankah kita memantangkan memakan makanan tertentu atau meminum minuman tertentu yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Apakah seumur hidup kita harus memegang terus itu? Itu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Dan ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah umat Israel, orang Yehuda ketika itu. Ketika mereka sudah lepas dari pembuangan yang begitu berat itu, maka mereka mulai berpikir dan bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat, saudara-saudara, dari ayat yang ketiga, untuk menanyakan kepada para imam dan dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Saudara-saudara, pada saat ini bahwa bangsa Yehuda sudah kembali dari pembuangan. Artinya mereka sudah mau dibebaskan, artinya sudah terbebaskan dari pergumulan. Masalah mereka sudah hilang. Mereka sudah lepas dari pergumulan-pergumulan yang berat itu, penderitaan-penderitaan yang berat itu. Sehingga mereka merasa ada satu kejenuhan dalam kegiatan kerohanian mereka. Ketika mereka berpuasa, ketika mereka mengalami pergumulan, mereka selalu berpuasa, mereka selalu memantangkan diri dari hal-hal tertentu,
Bahkan mereka selalu menangis, meratap kepada Tuhan sambil berdoa, menyampaikan seluruh keluhan-keluhannya. Dan ketika situasi mulai baik, ketika situasi mulai enak, mulai lepas dari pergumulan, mereka juga ingin menuntut kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya melepaskan beban-beban upacara-upacara kerohanian yang mereka selalu lakukan, yaitu berdoa, meratap, dan berpuasa, memantangkan makanan-makanan tertentu. Mereka sudah mulai meminta kepada Tuhan supaya mereka tidak lagi melakukan hal itu. Karena apa? Karena mereka sudah mulai terbeban, sudah mulai jenuh. Mereka berharap bahwa beban mereka dengan mengikuti seluruh ritual-ritual agama yang selama ini yang mereka lakukan itu boleh dilepaskan dari mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata selama ini ketika mereka berdoa, ketika mereka bermohon, ketika mereka meratap kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, dan berpuasa memantangkan diri mereka dari hal-hal yang tertentu, itu hanya satu keterpaksaan saja. Makanya Tuhan marah kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan, kalaupun kalian berpuasa, makanya dia katakan di ayat 5. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini. Lihat ini. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi selama ini ternyata Tuhan juga mengetahui bahwa puasa mereka itu benar-benar bukan dari hati yang tulus, dari hati yang sungguh-sungguh. Ternyata itu hanya untuk buat mereka saja. Dan ketika kamu makan, ayat 6, dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Itu. Makanya saudara-saudara, ini pernyataan Tuhan kepada mereka. Jangan mereka ketika sudah mulai lepas dari pergumulan, mereka sudah mulai lepas dari persoalan penderitaan mereka, dan mereka sudah tidak mau lagi untuk apa? Untuk betul-betul sungguh-sungguh berserah, bermohon, meratap, dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan berpuasa. Dan makanya hal ini yang mau disampaikan melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Dia katakan, firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, ayat 9. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Baru diingatkan, janganlah menindas. Ini ayat kita untuk hari ini. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara-saudara, mereka sampai terbuang ke pembuangan itu karena kejahatan mereka. Satu sisi mereka tidak mendengarkan Tuhan lagi. Yang kedua, mereka menindas orang-orang yang miskin, janda-janda yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, memiliki harta, mereka justru menindas orang-orang yang seperti itu. Dan itu yang membuat mereka jatuh ke dalam apa? Pembuangan. Oleh karena itu, kembali Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka jangan lupa untuk itu. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, tetaplah setia, bermohon, tetaplah selalu merenungkan firman Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin situasi saat ini juga mau mengingatkan kita supaya tetaplah kita terus berdoa, terus bermohon, terus berharap, bahkan meratap kepada Tuhan. Dan jangan pernah bosan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Secara khusus bagi kita di masa pandemik ini, yang begitu berat ini. Saudara-saudara, jangan ketika masa pandemik ini, sebenarnya kita berharap bahwa di masa pandemik ini kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa.
Tetapi begitu banyak orang di masa pandemik ini juga masih saja tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya kadang-kadang jadi bingung juga. Mesti bagaimanakah situasi baru kita mau betul-betul sungguh-sungguh. Dan sebenarnya ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan di masa pandemik ini, saya mau berkata melalui firman Tuhan ini, bukan saat kita mengalami penderitaan saja, tetapi pemujian kita kepada Tuhan, hubungan yang dekat kepada Tuhan, dan moral kita yang betul-betul menjunjung tinggi hukum Tuhan itu harus kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Tetaplah setia kepada Tuhan dan peganglah janji hukum-hukum Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Jangan pernah bosan. Orang-orang yang benar-benar merasakan anugerah dan karunia Tuhan semata dalam hidupnya, maka dia akan terdorong terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Salam, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami terus untuk setia, betul-betul bermohon, merenungkan, meratap, dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam situasi duka maupun suka, kami terus harus percayakan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah meratap kepada Tuhan, merenung kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.